Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lembah Cahaya TV, sahabat pencinta cahaya iman. Dalam hamparan sejarah manusia yang luas, ada kisah-kisah yang tak lekang oleh waktu, yang cahayanya terus bersinar melintasi zaman, menjadi suluh bagi para pencari kebenaran. Salah satu kisah paling agung tersebut adalah perjalanan hidup seorang nabi pilihan, seorang kekasih Allah yang namanya senantiasa kita sebut dalam doa. Dialah Nabi Ibrahim alaihissalam, sosok sentral dalam pilar keimanan Islam, teladan abadi tentang pencarian, keberanian, dan kepasrahan total kepada Sang Pencipta. Mari kita selami bersama samudra hikmah dari riwayat hidupnya. Sebuah pemberontakan spiritual yang mengguncang dunia, kesesatan, dan menegakkan pilar tauhid yang kokoh hingga akhir zaman. Nabi Ibrahim lahir dan tumbuh di sebuah peradaban besar, Babilonia, di bawah kekuasaan seorang raja tiran bernama Namrud. Masyarakat di sekelilingnya, termasuk ayah kandungnya sendiri yang bernama Azar, tenggelam dalam kegelapan syirik. Mereka menyembah patung-patung yang dibuat oleh tangan mereka sendiri. Berhala-berhala dari batu dan kayu itu dipuja, dimintai pertolongan, dan diberi sesembahan, seolah-olah memiliki kuasa atas hidup dan mati. Namun, di tengah kebodohan masal itu, Allah anugerahkan kepada Ibrahim sebuah akal yang cerdas dan hati yang bersih, yang sejak dini sudah merasakan keganjilan dalam tradisi kaumnya. Jiwanya menolak untuk tunduk pada benda mati yang tak mampu memberi manfaat ataupun mudarat. Penolakan dari akal sehatnya itu memicu sebuah pencarian intelektual dan spiritual yang luar biasa. Ibrahim muda mengangkat pandangannya ke langit, mencoba menemukan siapa sesungguhnya Tuhan yang layak disembah. Dalam kegelapan malam, ia menyaksikan sebuah bintang yang berkelip dengan indahnya. Dalam perenungannya, ia berhipotesis, "Inikah Tuhanku?" Namun, tatkala fajar menjelang dan bintang itu lenyap dari pandangan, ia dengan tegas menolak. "Aku tidak suka kepada sesuatu yang tenggelam dan menghilang." Demikian bisik hatinya. Pencariannya belum usai, sebab Tuhan yang sejati pastilah abadi dan tidak terikat oleh perubahan. Malam berikutnya, ia melihat bulan terbit dengan cahaya yang lebih terang dan wujud yang lebih besar daripada bintang. Kembali ia berhipotesis, "Inikah Tuhanku?" Pikirannya terus mengamati, menganalisa. Akan tetapi, sama seperti bintang, bulan pun pada akhirnya terbenam saat pagi tiba. Di titik inilah Ibrahim merasakan sebuah kesadaran yang lebih dalam. Ia menyadari betapa rapuhnya manusia jika hanya bersandar pada pengamatan semata tanpa bimbingan ilahi. Ia pun bermunajat, "Sungguh, jika Tuhanku tidak memberiku petunjuk, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat." Pencariannya mencapai puncaknya ketika matahari terbit dengan kemegahan yang tiada tara, menyinari seluruh alam dengan cahayanya yang benderang. Inilah benda langit terbesar dan terkuat yang pernah ia saksikan. Logikanya kembali berkata, "Inikah Tuhanku?" Ini yang lebih besar. Sepanjang hari ia mengamati, namun takdir alam tidak bisa ditolak. Ketika senja tiba, sang raksasa cahaya itu pun perlahan tenggelam di ufuk barat, meninggalkan dunia dalam kegelapan. Saat itulah Ibrahim mencapai kesimpulan final yang tak tergoyahkan. Semua benda langit yang terbit dan terbenam, betapapun besar dan indahnya, hanyalah makhluk yang diatur. Dengan hati yang mantap dan jiwa yang tercerahkan oleh hidayah, Ibrahim alaihissalam mendeklarasikan tauhidnya. Ia berseru, "Wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan." Ia kemudian menghadapkan wajah dan hatinya dengan lurus kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan keyakinan penuh, ia menyatakan,
Aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Inilah momen pencerahan agung, sebuah pemberontakan terhadap tradisi syirik yang mengakar kuat di sekelilingnya, yang didasari oleh logika, perenungan, dan petunjuk ilahi. Setelah menemukan kebenaran, Ibrahim tidak menyimpannya untuk diri sendiri. Ia memulai dakwahnya dari orang terdekat, yaitu ayahnya, Azar, sang pembuat berhala. Dengan tutur kata yang lembut, namun logika yang tajam, ia bertanya, "Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak dapat mendengar, tidak dapat melihat, dan tidak dapat menolongmu sedikitpun?" Ia memperingatkan ayahnya tentang tipu daya setan dan azab yang pedih. Namun, dakwahnya hanya dibalas dengan amarah dan ancaman. Tak berhenti di situ, ia pun mendatangi kaumnya, mempertanyakan manfaat dari menyembah patang-patang yang bahkan tidak mampu membela diri mereka sendiri, apalagi memberi pertolongan. Ketika argumen logis tak lagi digubris, Ibrahim merancang sebuah strategi yang cerdik untuk membuktikan kebodohan kaumnya secara telak. Ia menunggu momen ketika seluruh penduduk kota pergi untuk merayakan sebuah festival tahunan di luar kota. Saat kota menjadi sepi, Ibrahim memasuki kuil pemujaan dengan membawa sebuah kapak. Satu persatu, ia menghancurkan semua berhala kecil hingga berkeping-keping. Namun ia sengaja menyisakan satu berhala yang paling besar. Kapak yang ia gunakan kemudian ia kalungkan di leher patung terbesar itu. Seolah-olah dialah sang pelaku utamanya. Ketika kaumnya kembali dan mendapati sesembahan mereka hancur lebur, kemarahan mereka meledak. Tuduhan pun langsung mengarah kepada Ibrahim, pemuda yang selama ini lantang menentang kepercayaan mereka. Ibrahim digiring untuk diadili di hadapan khalayak ramai. Disinilah ia melancarkan pukulan sarkasme yang mematikan. Ketika ditanya, "Apakah engkau yang melakukan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim?" Dengan tenang dan cerdik, ia menjawab, "Sebenarnya yang melakukannya adalah berhala yang paling besar itu. Coba saja tanyakan kepada mereka. Jika mereka bisa berbicara." Jawaban itu seketika membungkam mereka semua. Mereka tertunduk malu, karena jauh di dalam lubuk hati, mereka tahu bahwa patang-patang itu hanyalah benda mati yang bisu. Mereka sadar akan kebodohan mereka sendiri. Namun, kesombongan dan gengsi mengalahkan akal sehat mereka. Alih-alih mengakui kebenaran, mereka justru semakin murka, terdesak oleh argumen Ibrahim yang tak terbantahkan. Mereka berteriak, "Bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhanmu jika kamu benar-benar hendak bertindak." Keputusan keji pun diambil. Sebuah api unggun raksasa disiapkan. Ibrahim alaihissalam diikat dan dilemparkan ke tengah kobaran api yang menjulang tinggi. Di saat yang paling genting itu, ketika semua pertolongan manusia telah tiada, Ibrahim menyerahkan seluruh nasibnya kepada Allah, seraya berucap, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Cukuplah Allah sebagai penolong kami, dan Dia adalah sabak baik pelindung. Maka datanglah pertolongan dari langit. Allah berfirman kepada api, "Ya ana arukuni'i bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah kamu dingin, dan jadilah kamu penyelamat bagi Ibrahim. Seketika, api yang panas membara itu menjadi sejuk, dan tidak membahayakan dirinya sedikit pun. Mukjizat agung ini menjadi bukti nyata kekuasaan Allah di hadapan seluruh kaumnya. Setelah selamat dari hukuman bakar, menjadi jelas bahwa tidak ada lagi harapan bagi kaum Babilonia untuk menerima kebenaran. Allah pun memerintahkan Ibrahim untuk berhijrah, meninggalkan tanah kelahirannya yang penuh kesyirikan, bersama istrinya yang setia, Sarah, dan keponakannya, Lut. Ia memulai perjalanan panjang menuju negeri Syam yang diberkahi, sebuah babak baru dalam misi dakwahnya. Namun, ujian dari Allah tidak berhenti sampai di situ. Ujian-ujian berikutnya
justru akan semakin menguji puncak keimanan dan kepasrahannya. Salah satu ujian terberat datang ketika ia diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan istri keduanya, Hajar, beserta putra mereka yang masih bayi, Ismail, di sebuah lembah yang tandus, kering, dan tidak berpenghuni. Tempat itu adalah Bakkah, yang kelak dikenal sebagai Makkah. Sebuah perintah yang secara logika manusia tampak mustahil dan kejam. Namun, dengan keyakinan penuh bahwa ini adalah perintah dari Yang Maha Bijaksana, Ibrahim melaksanakannya. Kepasrahan total dari Hajar dan keikhlasan Ibrahim inilah yang kemudian melahirkan mukjizat agung. Terpancarnya mata air Zam-Zam dari hentakan kaki kecil Ismail, mengubah lembah yang mati menjadi sumber kehidupan abadi. Puncak dari segala ujian datang bertahan-tahan. Kemudian, ketika Ismail telah tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan dan berbakti, melalui mimpi, Allah memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih putra satu-satunya yang telah ia dambakan begitu lama. Ini adalah ujian kepasrahan tertinggi, perintah untuk mengorbankan hal yang paling ia cintai di dunia demi ketaatan kepada Allah. Dengan hati yang bergetar namun pasrah, ia sampaikan perintah itu kepada putranya. Dan sungguh luar biasa, sang anak Ismail menjawab dengan keteguhan yang sama. "Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Ketika keduanya telah menunjukkan kepasrahan total dan Ibrahim siap melaksanakan perintahnya, Allah menggantikan Ismail dengan seekor sembelihan yang besar. Ketaatan, keberanian, dan kepasrahan tanpa syarat inilah yang mengangkat derajat Nabi Ibrahim menjadi Khalilullah, kekasih Allah. Dari jejak-jejak pengorbanannya, lahirlah warisan abadi yang terus dijalankan oleh umat Islam hingga hari ini. Ibadah haji dengan ritual sa'i yang mengenang perjuangan Hajar, ibadah kurban yang merefleksikan puncak kepasrahan Ibrahim, hingga pembangunan kembali fondasi Ka'bah yang suci bersama putranya Ismail. Semuanya adalah monumen hidup dari keteladanan sang bapak para nabi. Sahabat Lembah Cahaya TV, kisah Nabi Ibrahim mengajarkan kita pelajaran yang sangat mendalam. Ia mengajarkan bahwa tauhid yang murni haruslah lahir dari perenungan dan ilmu, bukan sekadar ikut-ikutan. Ia menunjukkan bahwa keberanian sejati adalah ketika kita berdiri tegak di atas kebenaran, meskipun harus melawan seluruh dunia. Dan yang terpenting, ia mendefinisikan makna Islam yang sesungguhnya, yaitu kepasrahan total dan cinta tanpa syarat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika parinonia terasa berat bagi akal dan perasaan kita, semoga kita semua dapat meneladani semangat tauhid, keberanian, dan kepasrahan sang Khalilullah dalam setiap langkah kehidupan kita. Jika sahabat Lembah Cahaya TV mendapatkan manfaat dari video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share agar cahaya hikmah ini dapat menyebar lebih luas. Nyatakan pertanyaan atau kesan kalian di kolom komentar di bawah. Kami senang berdiskusi bersama sahabat sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.